Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami Kami dari dari kelompok kelompok 3 tiga ingin ingin menjelaskan sistem kami yang bertajuk Sistem Informasi Gerbang dan Akses Pintar. Yang yang beranggotakan yang untuk untuk nomor nomor absen absen 2 itu ada saya Ahmad Akif adalah nomor absen 2. Berikutnya ada saya ya, Billy Billy Maulana Maulana Ferdinand Ferdinand absen absen 6. 6 dan saya sendiri absen 16 Lutfi Tiaswangga dan berikutnya ada. Saya Nova Disamarani, nomor absen 19. Jadi di sini yang pertama kita akan menjelaskan alur sistem informasinya dari nol sampai akhir terlebih dahulu. Nanti baru dilanjut kita akan menjelaskan tentang tugas dari masing-masing anggota kelompok kami. Yang pertama di sistem informasi kami itu ada mobil masuk. Jadi mobilnya memasuki wilayah sensornya. Jadi di atas ini itu adalah sensornya. Nanti sensornya mendeteksi adanya objek yang menghalangi sensornya. Setelah itu sensornya nanti akan men-trigger kamera untuk melakukan pemotretan. Di slide sebelumnya, kamera ada di sebelah kanan dari mobilnya. Setelah di-trigger oleh sensor, kamera mengirim citranya ke AI dari si Python-nya. AI Python-nya di sini kami hosting di Hugging Face secara gratis. Di sini bisa terlihat lognya. Setelah gambarnya diterima dari kamera ESP32 Cam, dia bakal menganalisis gambarnya dengan AI. Setelah itu mengirimkan hasilnya. Nah, setelah itu Python-nya bakal mengirim hasil deteksinya itu ke dashboardnya. Kalau misalnya hasil deteksinya itu gagal, akan tampil seperti ini. Jadi di dashboard ada QR dan juga ada tampilan preview kamera yang di-capture. Dan di sini ada deskripsinya, ada statusnya invalid, confidence-nya berapa persen. Nah ini contoh kalau misalnya gagal, gagal mendeteksi mobil. Lalu untuk tampilan yang berhasil mendeteksi mobil itu adalah seperti ini. Ini statusnya valid, confidence-nya 35%. Ini adalah sebuah mobil. Dan QR-nya tadi yang ngeblur atau di-lock sudah terbuka. Dan QR yang sudah terbuka ini memungkinkan user atau driver itu untuk scan menggunakan aplikasi kami. Seperti ini. Jadi di aplikasinya si driver akan melakukan scan ke QR-nya untuk membuka palangnya. Setelah itu, setelah berhasil di-scan menggunakan aplikasi kami, maka ada notifikasi akses diberikan. Dan setelah itu palangnya di sini akan terbuka secara otomatis. Sehingga mobil bisa lewat dan melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masing-masing job desk dari anggota. Yang pertama ada login, akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses login. Proses login ini dilakukan dengan mengirim email dan password menggunakan metode sign in. Sistem akan memverifikasi data pengguna melalui verification authentication atau credential provider. Jika autentikasi gagal, maka akan muncul pesan error. Sedangkan jika berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Yang berikut ialah tampilannya. Jadi ini adalah tampilan dari halaman login tersebut. Nah, di sini kita bisa mengetikkan email dan password sebagai akses utama untuk login. Misalnya admin123@gmail.com. Lalu untuk passwordnya, jika kita memasukkan password yang salah, maka di sini akan muncul pesan email atau password salah. Misal kita memasukkan email dan password yang benar, maka ini kita akan berhasil masuk ke dalam dashboardnya. Lalu untuk kode programnya sendiri,
Ini merupakan kode program dari Logi-nya, di mana di sini akan mengambil inputan yaitu berupa email dan password yang akan dicocokkan pada autentikasi di Firebase-nya. Semisal eh, semisal data di autentikasi ini tidak ada, maka si user akan gagal untuk login-nya. Di sini di autentikasikan ini untuk menyimpan berupa username dan password yang bisa mengakses halaman dari dashboard tersebut. Lalu, em, lalu apabila sudah berhasil mengakses ini, kita juga bisa melihat user manakah kita sebagai user apa yang sedang login di halaman ini. Nah, data ini diambil dari hasil login tersebut di Firestore, diambil dari ini, dari dicocokkan dari email yang ada di autentikasi, lalu diambil bagian NIM. Kurang lebih begitu untuk demo saya pada fitur login. Ya, untuk bagian dashboard akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada fitur dashboard. Di sini saya yang mengurus fitur dashboard. Terlihat di sini fitur dashboard itu ada QR, setelah itu ada tampilannya, tampilan pemotretannya, dan juga ada debug log-nya. Jadi prosesnya sudah sampai mana. Untuk live-nya, jelas seperti ini. Ini adalah tampilan dashboard. Jadi di sini ada QR-nya, setelah itu di sini ada tampilan preview-nya. Di bawahnya di sini ada manual capture override. Di sini apabila kameranya tidak atau gagal mendeteksi mobil, padahal mobilnya ada di gate-nya. Nah, si admin bisa menekan manual capture override ini untuk melakukan pemotretan manual. Jadi backlog seperti ini. Selain itu, saya juga mengerjakan sistem integrasi lainnya, misal sistem integrasi ke IoT-nya, sistem integrasi ke websitenya, ataupun ke aplikasi mobile-nya. Lalu untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur Access Logs. Halaman Access Logs ini berfungsi sebagai sistem pelacakan digital, yang dimana saat kendaraan itu sudah masuk dan juga sudah meng-scan, untuk Access Logs-nya akan tersimpan di sini sebagai driver name, yang dimana timestamp-nya juga terdapat di dalam halaman ini, dan juga license plate-nya juga, dan terdapat driver UID. Berikutnya ada fitur Visual Logs. Fitur Visual Logs ini untuk memantau bagaimana foto itu ter tercapture oleh IoT SP32 kamera, yang dimana sebelum meng-scan di dalam HP itu akan tersimpan di dalam halaman Visual Logs ini. Untuk untuk kode programnya bakal dapat di sini. Untuk Access Logs, yang pertama itu akan memanggil collection yang bernama access log dan juga driver dan juga access logs, yang dimana nanti akan muncul di bagian bawah, yaitu nih, untuk barisan driver name, timestamp, dan juga license plate. Hasilnya akan seperti ini. Dan ini. Untuk date and time, terus juga driver name, dan juga license plate akan terpampar di halaman access log seperti ini. Berikutnya ada halaman visual logs. Eh, Dan juga kita bisa mengekspor CSV-nya dan juga akan ditampilkan di sini.
Ya. Nah, pada file CSV ini terdapat date and time, tanggal dan waktu, driver name, driver UID, dan juga license plate. Untuk halaman visual log, kode programnya seperti ini, yang dimana ini masih berupa itu. Nantinya akan saya kembangkan menjadi real time juga. Untuk gambarnya juga nanti akan seperti yang dijelaskan teman saya tadi di bagian dashboard dan juga di bagian awal. Nanti akan tersimpan di halaman visual log di sini. Untuk halaman akses log dan juga visual log mungkin saya jelaskan seperti ini dulu. Kemungkinan ke depannya akan saya kembangkan lagi. Berikutnya akan saya serahkan ke teman saya di bagian administrator. Terima kasih. Oke, untuk fitur selanjutnya adalah administrator. PC administrator ini berfungsi sebagai panel kontrol utama untuk mengelola hak akses sistem melalui implementasi fitur CRUD. Di page ini pengguna dapat menambahkan admin baru, menekan tombol Add New Admin, serta melihat daftar seluruh admin secara lengkap dengan informasi nama, email, dan UID. Dan selanjutnya ada page driver. Halaman driver manajemen ini mengadopsi alur kerja yang sama dengan halaman administrator, yakni menggunakan sistem CRUD untuk manajemen informasi pengemudi. Dilengkapi dengan fitur search filtering berdasarkan identitas unik dan tabel data yang informatif. Halaman ini dirancang untuk mempermudah proses administrasi data dalam skala besar dengan antarmuka yang konsisten dan sudah digunakan. Untuk pada programnya, ini untuk tampilan indeks atau UI pada halaman administratornya. Di sini eh, kita pengguna bisa mengedit full name, eh ya mengedit full name. Untuk email address ini sebenarnya sudah apa tidak digunakan lagi, hanya menggunakan full name dan password. Lalu untuk di sini ada API-nya untuk fetch data file store-nya. Yang ID ini khusus untuk pemrosesan yang menggunakan ID spesifik dari adminnya, lalu untuk indeks ini yang tidak menggunakan ID spesifik. Dan mungkin selanjutnya bisa dikembangkan lagi untuk mungkin filteringnya atau eh, menambahkan fitur baru lainnya. Oke, selanjutnya ada fitur yang belum diimplementasikan. Akan fitur yang belum diimplementasikan akan dijelaskan oleh teman saya. Ya. Selanjutnya di sini ada fitur yang masih belum diimplementasikan di proyek PBL kami. Di sini ada dua. Yang pertama ada penyimpanan dengan Hadoop. Rencana kami ke depannya untuk yang visual logs yang ada penyimpanan gambarnya itu akan disimpan di Hadoop, database Hadoop. Lalu selanjutnya untuk yang kedua ada cloud computing dengan AWS. Jadi walaupun kami sudah menghosting project website PPL kami ini di Vercel, jadi kami ingin mencoba menghosting project Next.js PPL kami ini di AWS. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.